Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abahi wa akhwanihi min Alim Abdurrahim bin Ahmad al-Qadi usulihi wa qurahihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang menginjak bab yang ke-13 yang kemarin menjelaskan tentang larangan meratapi. Kalau seandainya ada orang meninggal, itu tidak boleh kita meratapi. Sama halnya kita mengajak perang Allah. Sekarang pembahasan yang ke-13. Al-babus tsalits asyar, pembahasan bab yang ke-13 fi dzikril buka 'alal mayyit, menjelaskan tentang menangis karena mayit. Kita menangis tapi menangisnya itu karena mayit. Kalau kemarin sampai meratapi itu ya tidak boleh. Terus bagaimana kalau seandainya kita nangis? Qala al-faqih Abu Laits mengatakan annahu haramun. Meraung-raung, meratapi itu hukumnya adalah haram. Wala ba'sa bil buka 'alal mayyit. Akan tetapi kalau nangis karena mayit tidak masalah. Kalau hanya menangisi itu naluri manusia, kodrat manusia kalau ditinggal meninggal. Berarti tidak masalah. Wasabru afdol, akan tetapi sabar itu lebih afdol. Tidak usah nangis itu lebih afdol. Tapi kalau hanya nangis tidak masalah. Asal tadi tidak boleh sampai meraung-meraung. Meratapi itu tidak boleh, haram hukumnya. Inna Allah Ta'ala qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar dengan pahala tanpa dihisab. Berarti pahalanya sangat banyak. Itu kalau mampu untuk sabar. Kalau mampu untuk tidak menangis. Nah, kalau mampu untuk tidak menangis. Tapi susah. Ya karena susahnya itulah Allah beri pahala bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Ruya ani Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, qala, beliau berkata, an-naiha wa man haulaha mim mustami'iha alaihimul la'na. An-nauha, jeritan, naungan, apa namanya itu? Raungan, wa man haulaha, dan yang sekitarnya, mim mustami'iha, daripada pendengarnya. Berarti kalau seandainya ada seorang yang mendengar, meratapi, meraung itu, yang lain mendengarkan, yang mendengarkan, alaihim laknatullah, yang mendengar ataupun yang mengucapkan, yang meraung menangis itu dapat laknat Allah. Dalam artian yang yang mendengarkan itu tidak mengingatkan dan ikut merasa sedih, membiarkan, tidak mengingatkan dia. Tapi kalau seandainya dengar dalam keadaan tidak sengaja ataupun sudah diingatkan sudah tidak mau, mungkin karena si yang meraung itu sangat sedihnya, tidak mau diingatkan, ya terlepas kita. Ini dalam artian ikut serta dalam kesedihannya, meskipun dia tidak meraung, karena ikut serta dalam kesedihannya dapat bagian laknatullah, dapat laknatnya Allah, wal malaikah, dan malaikat, wan nasi ajmain, dan semua manusia dilaknat orang yang meraung itu. Wa yuqalu, diceritakan lama mata Hasan bin Hasan bin Ali ketika wafat, takfat imra'atahu, istrinya berdiam diri ala qabrihi, di kuburnya, di samping kuburnya. Ketika sudah dikubur, istrinya ini nunggoni nunggu sanah wahidah, 1 tahun. Setelah kebutuhan hajat dia dipenuhi, balik lagi di atas kuburan tuh. Saking berat hatinya melepas anaknya itu. Falamma kana ra'sul haul rufi'as sufa. Falamma kana ra'sul haul, ketika sudah di ujung akhir tahun, sudah 1 tahun, rufi'as suftat, maka kemudian diangkatlah tendanya,
Kalau seandainya wong itu nak nunggu di samping kuburan, di situ dibuat tenda-tendaan untuk teduh dia, ndak pelongan seperti itu. Kalau sudah 1 tahun, ketika Hasan bin Ali ini wafat, istrinya nunggu di kuburan 1 tahun. Nah di situ untuk naungan dia ada tendanya. Ketika sudah 1 tahun, tendanya ini dilepas. Fasami'u sautan min janibil qabri, terdengar suara dari kubur. Hal wajadtum ma faqadtum, apakah engkau sudah mendapatkan apa yang kau hilang? Apakah kau ini 1 tahun ini apa yang kau dapat? Apa sudah kau dapat yang hilang dulu? Dalam artian kembali. Nah, anaknya sudah wafat, apa kau dapat? Apa yang kau hilang kemarin tuh? Apa sudah dapat kembali? Tuh. Kemudian wasaimu satan min janibil akhar, terdengar juga suara dari arah yang lain. Asatum fansorifu, perbuatan ini tercela, pergilah. Seruan yang kedua, yang pertama dari dalam kubur, seruan yang kedua dari samping kubur yang lain. Nah, yang kedua ini mengatakan perbuatmu jelek, pergilah sana. Warwi ani Nabi SAW, diceritakan dari Nabi SAW, annahu lamma mata ibnahu Ibrahim, ketika wafat anak Nabi Muhammad, putra Nabi Muhammad SAW yaitu Ibrahim, damat ainahu, mengalirlah kedua matanya. Faqala lahu Abdurrahman berkata kepada Nabi, Abdurrahman bin Auf berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaiha qad nahaitana anil buka, bukankah engkau melarang kami untuk nangis? Abdurrahman bin Auf ini seperti negor Nabi. Nabi ketika ditinggal wafat oleh anaknya, Nabi nangis. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini mengingat Nabi, Nabi, bukankah engkau melarang kami untuk nangis? Kenapa engkau nangis? Seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, innama nahaitukum ani sautan al-fajiran illa al-fajiranil ahmaqaini. Hanya saja kami melarang kalian dari 2 suara yang tercela, yang keterlaluan, ya seperti berlebihan. Apa itu ahmaqain? Wa sautun nuh, yaitu suara jeritan, wal ghana, yang apa namanya itu? Tabuan-tabuan itu udah boleh juga. Wa an hadasyal wujuh, mencakar-cakar, itu udah boleh. Wa syaqqul juyub, merobek pakaian baju, udah boleh, saku udah boleh. Walakin hadhir rahmah, akan tetapi tangisan ini rahmat, menunjukkan kita ini sayang kepada yang ditinggal meninggal. Kalau hanya sebatas nangis, ini tidak masalah. Ja'alallahu ta'ala fi qulubir rahama. Allah jadikan kasih sayang tersebut di hati-hati orang yang menyayanginya. Jadi kalau masih ada rahmat, masih ada belas kasihan, dia bakal nangis. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, al-qalbu yahzan, hati ini sedih. Wal ainu tatma, air mata, mengeluarkan air mata. Maksudnya seperti ini. Hati sedih wajar. Air mata netes wajar. Kenapa? Ya ditinggal orang. Dalam artian yang meraung itu tidak boleh. Waruya an Wahab bin Kaisan, diriwayatkan dari Wahab bin Kaisan radhiyallahu anhu, anna Umar absar imra'atan tabki alal mayyit fanahaha. Umar melihat seorang perempuan menangis atas mayit. Melihat perempuan itu menangis karena ditinggal meninggal. Mungkin anaknya meninggal atau yang lain meninggal. Fanahaha. Kemudian Umar ini melarang perempuan itu tidak usah nangis. Seperti itu. Kemudian faqala Nabi SAW, Nabi berkata, da'haya Aba Hafsin, tinggalkan perempuan itu, wahai Abu Hafs, wahai Umar. Fa'inal aina bakian, karena mata itu nangis. Wan nafsu musabahatun wal ahdu hadi. Fa innal aina, sesungguhnya mata, bakiyah, nangis. Wan nafsu, dan hati, musabah, tertimpa. Wan nafsu musabah wal ahdu haditha,
ketika dapat musibah, maka ada janji yang bagus. Maksudnya ini, kalau seandainya dia sabar untuk mengalami sampai hanya sebatas nangis, maka kata Rasulullah akan dapat janji yang akan ditepatinya. Apa tadi yang janjinya Allah? Yaitu bighairi hisab. Itu kalau nangis, hanya sebatas nangis. Intinya, kalau kita meninggal oleh orang yang kita sayang, nangis tidak masalah. Tapi meraung-meraung sampai menjerit-menjerit itu tidak boleh. Nangis itu wajar, manusiawi. Nah, jadi inilah pembahasan mengenai bab yang ke-13 mengenai nangis karena mayit. Intinya tidak masalah. Nangis karena mayit. Kodrat manusia. Cukup ya. Wallahu a'lam.